Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video bengkel logika. Kali ini kita coba atasi permasalahan mesin cuci yang kata pemiliknya tidak bisa mengeringkan pada saat spin, kalau spinnya bisa. Nah, ini kita flushing dulu atau kita bersihkan tabungnya dengan cara menggunakan campuran cuka, lalu baking soda. Kita sedikit beri sabun supaya kalau ada kotoran-kotoran di samping tabung ataupun di bagian bawah bisa bersih. Sekalian kita tes apakah ada koin-koin atau benda-benda yang bisa menghambat proses washing. Nah, setelah selesai kita cek valve-nya. Nah, ini valve-nya agak kecil keluar airnya. Kemudian kita cek bagian dalam dari mesin, apakah ada digigit tikus, supaya sekalian kerja untuk cek bagian listriknya. Seperti ini saklarnya. Kita amatin satu persatu bagian-bagian dari kelistrikan ini. Saklarnya ini kita coba putar apakah sudah mulai oblak. Nah, ini bagian pencuciannya, timer pencucian switch ini masih bagus kalau saya lihat. Kemudian kita tes penarik drain atau valve drain untuk pembuangan. Nah, itu tadi sedikit agak kurang keluar airnya, nanti kita setel. Kemudian ini proses drain. Nah, setelah kita cek ini semua kira-kira tidak ada masalah, kita buka bagian bawahnya untuk melihat kapasitor. Kemudian tali ini apakah putus sehingga tidak mau kering pakaian pada saat kita cuci. Lalu kita cari tadi kenapa kurang besar keluar airnya pada saat kita mencuci. Nah, ini kita lihat masih normal. Nah, ini perlu dibuka valve-nya, kita bersihkan, mungkin saja ada kotoran-kotoran sudah lama menempel. Nah, ini kita coba buka tutup supaya kalau bisa normal, tidak perlu kita buka. Nah, kemudian dari hasil kita amati, ternyata di sini ada saklar drain. Nah, ini dia yang patah. Nah, kita lihat di sini. Lalu kita coba analisa. Kita bongkar satu persatu. Jangan lupa pada saat tadi kita mau membuka saklar atau switch drain ini, kita foto pengkabelannya. Jadi waktu masang tidak perlu lagi melihat datasheet ataupun lupa karena nanti takut beda fungsinya. Nah, ini dia masalahnya. Ini sudah patah sehingga platnya keluar. Ini yang menyebabkan proses kadang-kadang spin bisa, kadang-kadang tidak, karena dari saklar itu juga mempengaruhi arus yang mengalir ke dinamo spin. Nah, ini saya coba buka. Pada saat kita buka ini kita perhatikan benar-benar hati-hati karena mana tahu ada pernya. Tidak semua peralatan yang kita kerjakan kadang-kadang pernah kita kerjakan, tapi secara logika tekniknya itu sama. Jadi kita betul-betul amatin supaya nanti kalau sudah dibuka bisa dipasang lagi. Mana tahu hanya bisa diperbaiki. Nah, ini kita tandai juga arah dari tuasnya, jangan nanti waktu pasang sering silap, harus kita buka lagi. Nah, ini buka baut pelan-pelan. Kita sambil mikir kira-kira apanya yang bermasalah. Nah, kita buka pelan-pelan. Nah, ternyata tidak ada sistem per di sini, jadi agak mudah. Nah, yang menjadi kendala itu adalah pegas ini kenapa sampai keluar. Nah, kalau kita tidak pernah membongkar alat seperti ini, maka kita juga bingung ini kenapa. Nah, kita amatin plat yang menghubungkan arus listrik tadi. Nah, kita lihat di sini ini ada dua sisi lubang. Artinya pecah ini mungkin karena ditekan keras, karena macet tadi. Lalu kita
Nah, karena ada ketemu ini lubang berarti masuk kedua sisi tersebut. Nah, sebelum kita pasang ini, kita atasi dulu yang pecah tadi dengan cara kita lem. Kita lem, gunakan lem Korea atau lem apa namanya ini. Nah, kita lem sedikit dulu. Ketika sudah dilem jangan langsung ditutup, takutnya nanti tidak bisa dibuka lagi. Lemnya harus kita congkel dan patah. Nanti harusnya tadi nggak perlu kita ganti, mau nggak mau kita harus ganti. Dan ini juga lumayan harganya kalau ada barang yang ori. Sambil kita coba-coba, kita cocokkan. Nah, bagaimana prinsip kerjanya sambil kita berpikir. Nah, artinya kita coba putar. Mungkin kalau dengan tanpa knopnya itu agak keras, kita cari atau kita pasang knopnya supaya waktu kita putar juga menjadi ringan. Nah, ini saya ambil knopnya. Nah, kita ingat posisi di bodi atau panelnya kulkas, mana drain, mana yang lainnya. Nah, ini kita putar. Jadi di sini ketahuan bahwa plat itu fungsinya adalah untuk membuat putaran menjadi lebih span atau lebih padat. Nah, setelah oke, kita pasang dulu. Kita baut ulang dengan catatan yang kita foto tadi sudah bisa kita, kalau lupa bisa kita lihat lagi. Kemudian setelah kita kuatkan, nah ini jangan dilem atau kita pasang tutup pada saat lem masih cair, karena nanti tutupnya itu lengket dengan lem. Karena lem jenis lem Korea atau lem setan ini katanya itu kalau masih cair lengket sekali untuk plastik. Kalau kita buka bahkan nanti bisa pecah bagian penutup lainnya. Kalau sudah benar-benar oke, baru kita lem secara permanen dan kita tambal supaya bagian retaknya itu bisa tersambung sempurna. Kalau tidak hanya tipis-tipis saja, takutnya ada celah di situ karena lemnya tipis, maka nanti waktu diputar-putar beberapa kali pakai pecah lagi bagian yang retak tadi. Nah, ini kita baut lagi. Kita baut, jangan salah pasang baut juga, jangan yang baut berbeda karena ukuran baut itu kadang-kadang kalau yang besar kita pasang pada tempat yang kecil nanti akan pecah tempat bautnya. Nah, itu jadi kerjaan lagi. Nah, ini masangnya kita sesuaikan dengan pada foto atau tanda yang saya buat tadi. Nah, itu penting sekali kalau kita bongkar sesuatu yang belum betul-betul kita hafal. Tetapi mana mungkin kita hafal semua part karena banyak sekali hal yang kita kerjakan, kecuali kita hanya fokus saja perbaiki mesin cuci misalnya merek ini saja, tapi kan nggak mungkin. Nah, lalu kita coba pasang, kita pastikan. Nah, ternyata dari hasil pemasangannya itu kurang tepat. Nah, inilah yang saya sampaikan tadi, jangan buru-buru kita lem kuat. Kemudian kita bongkar lagi, kita sesuaikan betul-betul. Nah, di sini juga saya pasang atau beri grease pada plat tadi supaya jangan terlalu keras pada saat diputar ke kiri dan ke kanannya. Karena tadi saya merasa salah pada saat dipasang ke mesin atau ke bodi panelnya. Nah, ini saya amati lagi pergerakan dari switchnya. Kita anggap mungkin salah karena pada saat kita bongkar alat ini sudah terbuka plat tadi, bisa jadi plat itu yang menyebabkan posisi harusnya drain tetapi berubah menjadi posisi yang lainnya. Nah, ternyata dari hasil analisa ini kita lihat memang sudah tepat seperti yang tadi. Tinggal kita pasang ulang dengan nambah tadi grease, kemudian kita sesuaikan platnya lagi. Setelah itu nanti kita lem yang kuat. Nah, ini yang mengganjal
tali tuas penarik valve drain. Sudah kita pasang, kita coba. Nah, ini harus mentok. Kemudian balik lagi ke drain. Nah, ini juga harus mentok. Nah, ini artinya pemasangan sudah oke. Posisinya seperti yang pertama ternyata. Kemudian tinggal pasang talinya. Di mana kita taruh grease tadi. Nah, ini dia. Dari gambar ini kita taruh pada platnya di atas dan di bawah. Karena fungsi grease ini atau gemuk ini ketika kita mutar-mutar tadi, dia akan licin dan mudah bergerak dari satu posisi ke posisi berikutnya. Jangan terlalu banyak, nanti bisa menempel pada plat penghantar listriknya. Nah, setelah sudah oke kuat, baru di lem berikutnya. Nah, ini jangan ditutup, jangan juga dipasang tutupnya dulu. Kita kasih bubuk abu supaya lebih tebal permukaan yang pecah tadi. Kita tambah lemnya lagi. Diusahakan supaya posisi pemasangan lem itu betul-betul rata. Nah, ini biasanya sudah kuat karena platnya menjadi lebih tebal dari proses lem dan debu. Nah, itu bisa digunakan baking soda ataupun bubuk apa saja, yang penting bubuknya halus. Nah, kalau sudah kita anggap cukup kuat, biarkan sebentar biar kering sempurna, karena bagian penutupnya itu juga akan mengalir lem. Nah, setelah itu baru nanti kita pasang tutupnya lagi. Ini saya perjelas, saya perbesar gambarnya untuk pemasangan gemuknya yang saya sampaikan tadi, atas dan bawah, dua buah sisinya. Kemudian di gemuknya tidak terlalu banyak, sekedar untuk melicinkan. Walaupun pekerjaannya ini kelihatan sepele, tapi juga butuh waktu, butuh ketelitian. Nah, bagian atasnya supaya jangan kesat. Kalau kesat nanti akan platnya itu juga menjadi berat dan membuat bagian lainnya lagi nanti yang pecah. Mudah-mudahan dengan cara ini bisa lebih tahan dan lebih awet. Kita dalam perbaikan ini yang penting barangnya jangan sampai cepat rusak, karena dianggap nanti kerjaan kita nggak becus. Nah, lalu ini cara tutup lemnya supaya bisa dipakai berikutnya. Nah, kemudian setelah selesai, tadi pengkabelannya ada foto, jadi saya cepat masang kabel-kabelnya lagi dan kita tes. Nah, ringan sekali pemutarannya, jadi tidak membuat mungkin platnya tadi menjadi keras dan bisa pecah tempat lain lagi. Oke, langkah selanjutnya adalah kita tes dengan kita isi air, apakah drain sudah bisa keluarkan air. Nah, ini kalau ada air yang tergenang di dalam tabung spin, maka cucian itu tidak akan bisa kering di proses spin. Spin itu tujuan adalah memeras air agar bisa langsung dijemur. Nah, di sini kita lihat tidak ada air yang keluar. Nah, berarti ada dua permasalahan dalam kerusakan mesin cuci ini. Nah, kita lihat tergenang. Nah, ini perlu logika lagi, perlu apa yang harus kita ambil tindakannya ini. Apakah bongkar semuanya untuk melihat apa ada yang sumbat. Tapi jangan ambil langkah yang paling sulit, karena membongkar tabung mesin cuci itu gampang-gampang susah, karena bautnya keras-keras, karena sudah kena kelembaban udara sehingga bautnya kadang-kadang berkapur ataupun berkarat. Nah, ini tidak keluar airnya. Maka ini kita bantu coba cari lubangnya yang mana. Ternyata lubangnya di bagian ini untuk kulkas seperti ini. Kita bantu dengan menggunakan pembersih botol. Nah, ada keluar sedikit-sedikit, artinya ini sumbatnya parah. Nah, tetap belum mau saya bongkar. Lalu coba dengan selang, tidak ketemu juga proses lubangnya. Kemudian kita ambil senter, kita senter kira-kira ada apa. Kebetulan ini sudah ada airnya sehingga air di dalam pun sudah keruh,
tidak nampak lagi, maka saya coba ambil kawat besar sedikit. Nah, ternyata di dalamnya ada kaos kaki. Nah, setelah kita bersihkan valve ini juga harus dibersihkan, dibuka ke atas, ditarik, kemudian ada lumut-lumut di situ, kita bersihkan ya. Gunakan mungkin sarung tangan kalau kita kerja. Setelah semua proses terpasang, ini kita coba tes apakah spin sudah bekerja, berfungsi normal. Nah, ini saya coba cuci air, kasih air, lalu saya masukkan ke dalam tabung spin, tutup, kemudian kita nyalakan mesin spinnya. Nah, biasanya kalau satu kain tidak teratur akan bergetar. Nah, ini kita lihat airnya sudah keluar normal dan prosesnya sudah selesai. Spin kita ambil, apakah kain itu bisa kering. Nah, ini ternyata kainnya kering. Assalamualaikum.